Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Helmi Davi Ramadan Wijaya. Saya berasal dari kelas PPKH 5B. Dalam video kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai koperasi dan kemitraan peternakan. Dan apa saja yang akan saya bahas di dalamnya, yaitu yang pertama, politik kemitraan peternakan, kemitraan 3 serangkai, dan analisis keuntungan peternak plasma. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu politik kemitraan peternakan. Kesimpulan pertama yang diperoleh tentang organisasi kemitraan adalah bahwa kemitraan merupakan suatu cara mengintegrasikan peternak plasma mengontrak ke dalam jaringan ekonomi yang lebih luas, di mana dalam pengintegrasian itu peternak plasma sangat tergantung perusahaan inti dalam hal saprona, penjualan harga dan semua keputusan produk lain kecuali mengenai 3 kerja. Kedua, bahwa peternak menghadapi pasar yang tidak dikendalikan, yaitu pasar monopoli pada pasar input atau tempat memperoleh saprona. Pasar monopsoni pada pasar output atau tempat menjual hasil produksi, dan pasar bebas pada pasar barang konsumsi atau tempat memperoleh barang kebutuhan hidup. Dan kelemahan peternak menghadapi pasar, yaitu posisi peternak cenderung sangat lemah menghadapi 3 pasar tersebut. Peternak tidak mampu mempengaruhi harga saprona. Peternak tidak mampu menetapkan harga hasil produksinya. Dan peternak juga cenderung takluk pada pasar barang konsumsi. Oleh karenanya, setiap upaya pemberdayaan peternak harus memperhatikan persoalan hubungan peternak dengan ketiga pasar tersebut. Dan jika di Indonesia baru yang dicita-citakan oleh kaum reformasi dikonsepkan sebagai masyarakat yang berdaya, maka sudah saatnya berbagai kebijakan yang harus diarahkan untuk memperhatikan kehidupan para peternaknya yang selama ini kurang diberdayakan oleh sistem dan struktur ekonomi politik yang biasa kepentingan kelompok tertentu. Dan selanjutnya, komoditas pertanian merupakan satu-satunya komoditas industri yang selama ini berada pada struktur pasar persaingan sempurna, yang antara lain, yang pertama, terdapat banyak produsen atau petani dan konsumen atau penduduk. Yang kedua, sumbernya atau tenaga modal dan lahan dengan mudah beralih pada usaha lain yang lebih menguntungkan. Yang ketiga, komoditas pertanian memiliki kesamaan bentuk dan kualitas. Yang keempat, produsen memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Dan yang terakhir, produsen mudah keluar masuk dalam industri. Dengan berlakunya perdagangan bebas, maka tingkat persaingan industri pertanian antar negara akan semakin kuat, karena komoditas pertanian yang dihasilkan oleh petani di suatu negara secara alami mudah didistribusikan oleh komoditas pertanian serupa yang dihasilkan oleh petani di negara lain. Oleh karena itu, tingkat keuntungan yang diperoleh petani pun akan semakin kecil. Dan yang selanjutnya, kemitraan 3 serangkai, yaitu kesadaran gizi masyarakat Indonesia ternyata sudah cukup baik, meski daya beli semakin menurun akibat krisis ekonomi yang tidak segera berlalu. Permainan produk peternakan ternyata tetap stabil, terbukti dengan dilakukannya impor telur, daging ayam, dan rencana impor daging kerbau dari India. Untuk mengisi kekurangan penawaran akibat
penurunan produksi peternakan di dalam negeri, kebijakan impor produk peternakan menunjukkan bahwa pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan konsumen agar dapat memperoleh barang dengan harga yang murah, sementara kepentingan peternak selaku produsen yang semestinya menikmati insentif kenaikan harga menjadi terkalahkan. Dan analisis keuntungan peternak plasma, yaitu dari kajian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha peternakan ayam berbanding ayam berdaging yang dilakukan oleh peternak plasma dengan pola kemitraan lebih menguntungkan dibandingkan dengan peternak mandiri. Dengan skala pemeliharaan yang sama, peternak plasma merupakan modal pribadi yang lebih sedikit daripada peternak mandiri. Peternak plasma hanya mempersiapkan modal untuk biaya tenaga kerja, gas, listrik, sekam, sewa kandang, dan alat. Sedangkan biaya DOC, pakan, vaksin, dan obat-obatan disediakan oleh perusahaan inti. Secara kuantitatif, reliabilitas modal pribadi yang diperoleh peternak plasma lebih besar daripada peternak mandiri. Peternak plasma tidak menghadapi resiko kerugian yang akibat penurunan harga jual karena sudah ada kesepakatan harga jual dengan pihak inti. Asalkan peternak plasma dapat mencapai konversi pakan selama dengan atau di bawah standar ketetapan perusahaan inti, dapat dijamin peternak plasma akan memperoleh keuntungan. Penilaian plasma terhadap inti pada kemitraan ayam pedaging. Kesediaan kembali melanda sektor pertanian di mana jutaan petani padi, tebu, dan bawang menerima harga murah atau hasil produksinya sebagai akibat panen raya atau peningkatan produksi yang diperparah dengan dibukanya keran impor produk serupa. Sebelumnya, kejadian yang sama juga melanda subsektor peternakan yang diserbu oleh daging dan telur impor. Masuknya produk pertanian impor baik oleh kebijakan pemerintah maupun tekanan internasional telah membuka mata para produsen pertanian bahwa mereka telah diseret memasuki rimba perdagangan global yang sangat erat dengan persaingan. Dari kesimpulan di sini yang terakhir yaitu kesimpulan dari semua materi tersebut dapat saya simpulkan dari kajian di atas dapat disimpulkan bahwa mengintegrasikan usaha ayam ras dengan pola kemitraan usaha peternakan rakyat dengan perusahaan peternakan merupakan jalan terbaik dalam menyelamatkan dan mengembangkan agribisnis ayam ras pada masa kini dan mendatang. Posisi peternak cenderung sangat lemah menghadapi ketiga pasar tersebut. Peternak tidak mampu menghadapi harga saprona, peternak tidak mampu menentukan harga hasil produksinya, dan peternak juga cenderung takluk pada pasar barang konsumsi. Masuknya produksi pertanian impor, baik oleh kebijakan pemerintah maupun tekanan internasional, telah membuka mata para produsen pertanian bahwa mereka telah diseret masuki rimba perdagangan global yang serat dengan persaingan ketat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.